Perkenalkan, nama saya Jerry Andrianto Pangaribuan dengan NIM 114191046. Saya dari kelas 42 TRPL 2, program studi Diploma 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan pengerjaan saya terkait ujian tengah semester genap tahun 2021. Di sini saya membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi pariwisata. Dan kita masuk ke bagian pertama, yaitu pembuatan app resources. Yang pertama, implementasi app resource layout untuk activity login dengan menggunakan linear layout yang isinya minimal ada UI control untuk username, password, dan juga ucapan selamat datang serta tombol submit dan reset. Di sini kita bisa lihat pada activity login. Di sini kita bisa lihat pada activity login, dan di layoutnya atau resources-nya kita bisa lihat tampilan yang akan ditampilkan kepada pengguna adalah seperti ini, di mana terdapat text view yang menyampaikan selamat datang kepada pengguna, dan juga terdapat logo, dan juga terdapat UI control, yaitu untuk memasukkan username, password, dan juga terdapat button untuk login dan juga reset. Dan yang kedua, kita diminta untuk mengimplementasikan app resource layout untuk activity group dengan menggunakan relative layout. Nah, di sini saya membuat untuk implementasi read-nya, saya membuat activity daftar wisata, di mana nantinya di daftar wisata ini ditampilkan daftar wisata yang ditambahkan. Nah, di sini saya membuat text view untuk daftar wisata, dan juga terdapat image view yang ditampilkan menggunakan grid layout, dan juga terdapat 4 button, yaitu untuk melihat profil, detail wisata, tombol kembali, dan juga tombol untuk tambah wisata. Kemudian kita diminta untuk mengimplementasi. Sebelumnya di sini juga saya menggunakan sebagai layout utamanya, yaitu relative layout. Dan juga yang ketiga, kita diminta untuk mengimplementasikan minimal 5 jenis input control komponen pada saat membuat layout activity terkait use case create itu. Nah, untuk create di sini kita bisa lihat di sini tampilannya saya membuat hanya 3 input control, yaitu seperti edit text untuk judul wisata, untuk menambahkan judul wisata yang diberikan oleh pengguna, kemudian deskripsi wisata yang berbentuk edit text, dan juga tag untuk yang berbentuk checkbox. Nah, di sini juga saya membuat 2 button, yaitu button submit untuk menambahkan data, dan juga button kembali. Kemudian kita diminta untuk mengimplementasikan app resource layout untuk activity informasi diri, yang di dalamnya terdapat NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, minuman kesukaan, makanan kesukaan, alamat, serta cita-cita, yang ditampilkan menggunakan recycler view, dan di dalamnya juga terdapat foto diri yang menggunakan image view. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat activity data diri yang kita bisa lihat layoutnya di sini. Nah, ini merupakan layout yang ditampilkan kepada pengguna. Terdapat text view untuk menampilkan judul informasi pribadi, dan juga di sini terdapat foto diri saya, dan juga terdapat informasi mengenai diri saya seperti nama, NIM, tempat tanggal lahir, makanan favorit, minuman favorit, alamat, serta cita-cita. Dan juga saya juga mengimplementasikan pembuatan button untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita diminta untuk mengimplementasikan app resource menu, yang peletakannya terserah kita mau dibuat di activity yang mana. Nah, di sini juga saya membuat app resource menu. Nah,
Untuk tampilannya nantinya akan seperti ini, di mana terdapat titik tiga di sebelah kanan atas yang di dalamnya terdapat item yang berjudul pengaturan, tanya admin, serta FAQ. Dan menu ini saya tampilkan di beberapa activity seperti grup wisata. Nah, untuk menampilkan menu tersebut, kita perlu mengoverride sebuah metode yaitu onCreate option menu dengan membuat inflator dan juga menginflate menu yang telah kita buat tadinya. Selanjutnya kita diminta untuk mengimplementasi app resource untuk color state list. Nah, di sini juga saya membuat resource untuk color state list, di mana di dalamnya terdapat button background dan juga text color. Nah, button background ini diimplementasikan untuk button, di mana ketika button diklik maka warnanya akan menjadi kuning, dan ketika button hover maka warnanya menjadi merah, dan juga default warna backgroundnya adalah biru muda. Nah, untuk color state list ini saya implementasikan di berbagai activity untuk membuat background dari buttonnya. Contohnya ini, login dan reset. Di sini saya memanggilnya dengan memanggil nama resource-nya dan juga membuat nama filenya. Begitu juga dengan tombol reset. Kemudian untuk color state list text color. Nah, di sini saya membuat default color atau dari teksnya yaitu berwarna biru tua atau biru gelap. Nah, di sini untuk color ini saya implementasi untuk judul-judul seperti contohnya di ad wisata. Nah, ini text view-nya saya menggunakan color state list dengan memanggil nama resource-nya dan juga nama filenya. Kemudian kita diminta untuk eksternalisasikan string resource. Nah, aplikasi jadi di sini saya membuat string resource dengan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Ketika konfigurasi smartphone dari pengguna itu adalah bahasa Inggris, maka string yang ditampilkan adalah dengan bahasa Inggris. Contohnya, app name-nya akan menjadi pariwisata application dan juga yang lainnya. Kemudian ketika konfigurasinya berbahasa Indonesia, maka string yang ditampilkan adalah bahasa Indonesia. Contoh app name-nya tadinya pariwisata application menjadi aplikasi pariwisata. Nah, kemudian kita juga diminta untuk membuat konfigurasi untuk layar landscape. Nah, di sini juga saya membuat layout ketika konfigurasi layar diubah dari portrait menjadi landscape. Setiap activity saya buat layoutnya dari ini merupakan yang portrait dan juga landscape-nya. Begitu juga dengan daftar wisata, data diri, login, dan main activity-nya. Kemudian kita diminta untuk setiap file diharapkan menuliskan komentar yang berisi kata-kata mutiara, informasi pribadi seperti NIM, nama, alamat rumah, dan juga komentar ini dibuat di bagian awal dan juga akhir kode program setiap activity. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa di bagian awal dan akhir kode program saya membuat informasi terkait diri saya dan juga kata-kata mutiara. Begitu juga pada activity yang lainnya, seperti daftar wisata, data diri, login, main activity, dan wisata. Kemudian mengimplementasikan kode program activity untuk keperluan login dengan menggunakan layout yang sudah didefinisikan di bagian 1 tadi. Nah, di sini pada layoutnya saya membuat button, yaitu button login. Nah, button login ini yang akan menghubungkan ke activity berikutnya. Nah, ketika button login diklik,
maka akan masuk ke activity daftar wisata. Kemudian mengimplementasi kode program activity untuk keperluan menampilkan informasi diri. Nah, di sini ketika kita masuk dari login, maka akan masuk ke activity daftar wisata. Dan di sini di activity ini terdapat daftar wisatanya, button, dan juga terdapat button di mana ada add wisata, back, detail, dan profil. Nah, ketika button profil tersebut diklik, maka akan menampilkan activity untuk data diri. Ini merupakan kode program untuk data diri yang di dalamnya terdapat button kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian kita diminta untuk mengimplementasi penggunaan database dengan membuat fungsi create, read, update, dan delete. Nah, untuk mungkin saya belum bisa membuat, saya tidak sempat membuat fungsi create, read, update, dan delete pada aplikasi ini. Tetapi saya hanya membuat layout yang ditampilkan kepada pengguna. Dan juga di bagian F, kita diminta untuk mengimplementasi intent sehingga antar activity yang telah dibuat tadinya saling terhubung. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, saya di tiap activity membuat sebuah button yang dimana button itu ketika diklik maka akan ke halaman yang akan dituju. Contohnya pada login, ketika kita klik login tadinya, maka kita membuat sebuah intent yang dimana fungsinya untuk menampilkan activity selanjutnya, dan juga memanggil metode start activity agar activity selanjutnya ditampilkan ke layar. Nah, contohnya ketika kita tekan login, maka akan masuk ke halaman atau activity daftar wisata. Nah, ketika di daftar wisata terdapat 4 button. Ketika add wisata diklik, maka akan masuk ke activity group wisata. Dan juga ketika button back diklik, maka akan kembali ke halaman login. Kemudian ketika detail diklik, maka akan masuk ke activity main activity ini, yaitu menampilkan detail wisata. Kemudian ketika profil diklik, maka akan menampilkan activity profil pribadi saya. Selanjutnya kita akan melakukan demo terhadap aplikasi yang telah saya buat sebelumnya. Ini merupakan tampilan dari loginnya, dan di sini belum dibuat fungsi untuk pengecekan username dan password. Jadi ketika kita mengisikan sembarang dan ketika kita menekan tombol login, maka akan masuk ke halaman daftar wisata. Nah, inilah tadi untuk pengimplementasian color status. Ketika button diklik, maka warnanya akan menjadi kuning seperti itu. Dan di sini terdapat untuk resource menu, yang di dalamnya terdapat pengaturan, tanya admin, dan FAQ. Nah, dan juga ini merupakan tampilan daftar wisata yang di sini terdapat image view yang dibuat menggunakan grid layout. Kemudian terdapat detail wisata. Ketika kita lihat klik detail wisata, maka akan masuk ke halaman detail wisata yang menampilkan image view dan juga detail wisata tersebut. Kemudian ketika kita klik kembali, maka akan kembali ke halaman sebelumnya. Dan ketika kita klik tambah wisata, maka akan masuk ke activity penambahan wisata, yang di dalamnya terdapat beberapa input control, yaitu edit text untuk wisata,
deskripsi wisata, dan juga checkbox untuk pemilihan tag. Dan di sini juga saya mengaplikasikan untuk menunya. Nah, ketika kita mengubah konfigurasi dari perangkat yang tadinya adalah bahasa Indonesia, maka kita akan mengubah menjadi bahasa Inggris. Nah, ketika kita ubah menjadi bahasa Inggris, nah, ketika kita mengubah menjadi bahasa Inggris, maka ketika kita membuka aplikasi kita, maka tampilannya akan berbahasa Inggris. Contohnya ini tadinya aplikasi pariwisata menjadi pariwisata application, dan ini tadinya penambahan wisata dan menjadi add wisata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.